Halo semuanya, selamat datang di STM Suara Tengah Malam bersama gue Fedro Ardiansyah yang akan menemani malam panjang kalian. Sebelumnya, terima kasih karena kalian sudah mampir dan menonton video ini. Kali ini gue akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Antara Rumah yang Horor dan Kesalahan di Masa Lalu. Kisah nyata ketika masa lalu menghantui masa depan, yang ditulis oleh Hafiz Wijojo dan diupload di Kaskus. Sebelum masuk ke inti cerita, gue mau ngingetin kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Check this out. Bagian 1. Kisah ini dimulai sejak kami pindah ke rumah baru pada tahun 2000. Ya, rumah ini setahu saya dibangun dari tanah kosong. Maka kamilah orang pertama yang menghuni rumah ini. Sebelumnya, alasan kami pindah karena orang tua membutuhkan rumah yang lebih besar dan tidak kontrak, bukan karena alasan horor apapun. Pertama kali saya melihat kompleks perumahan ini, saya merasa sangat asri dan nyaman. Berada di pinggiran kota, dengan udara yang bersih, dikelilingi pepohonan, bahkan terdapat danau di area perumahan ini. Ya, danau asli, bukan danau buatan. Pada tahun 2000, sebenarnya rumah kami belum benar-benar selesai dibangun. Namun karena kontrak pada rumah yang lama sudah habis, kami memutuskan untuk pindah. Saat itu umur saya masih 7 tahun. Awal kami pindah, lantai 2 masih dalam tahap konstruksi. Sekitar 90%, maka kami hanya tinggal di lantai bawah dengan satu kamar, ruang tamu, ruang keluarga, taman belakang, 2 ruang makan, dan 2 dapur. Awalnya saya heran kenapa ibu saya merancang rumah ini membuat 2 dapur. Padahal dapur yang satu lagi sudah cukup besar. Pada saat itu dapur yang lebih kecil di belakang belum bisa diakses karena masih terhalangi beberapa konstruksi bangunan. Malam pertama kami tinggal di rumah tersebut, semuanya terasa sangat normal dan bahagia. Aroma cat yang belum kering, tangga yang masih dilapisi semen, debu yang menyesakkan, ruang-ruang yang dipenuhi barang-barang, dan pencahayaan yang seadanya. Saat itu, bagian belakang rumah kami masih rawa-rawa dengan beberapa pepohonan. Keanehan baru mulai terasa pada sore hari kedua. Saya masih ingat, pada saat itu sekitar jam 5 sore, saya baru selesai sepedaan bersama abang saya. Saya pulang ke rumah dan ibu saya menyuruh saya untuk meletakkan sepeda di dapur belakang agar aman. Pada saat saya sedang meletakkan sepeda, saya mendengar bunyi duk, duk pada bagian dapur yang belum bisa diakses. Pada saat itu saya berpikir mungkin itu buruh tukang di tanah sebelah. Namun karena penasaran, saya mencoba mengecek ada siapa di tanah kosong sebelah rumah kami. Dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan di situ saya mengetahui bahwa ternyata ada tangga yang menempel ke rumah kami. Namun tangga itu tidak termasuk pada kafling rumah ini. Pada saat makan malam, saya bertanya pada ibu, kenapa ada tangga yang menempel di luar bangunan kami? Ibu saya menjawab bahwa tangga itu terbagi 2. Setengah pada kafling sebelah, kemudian setengah lagi terdapat pada rumah kami. Ternyata tangga itu sudah ada sebelum rumah kami dibangun. Pada saat itu, saya merasa dugaan saya salah. Jika sebelumnya sudah ada tangga di situ, berarti sebelumnya sudah ada rumah di sini. Kemudian saya tanya, kenapa tangga itu tidak dihancurkan saja? Ibu saya mengatakan bahwa buruh-buruh bangunan menyarankan sebaiknya tangga tersebut dimanfaatkan saja. Ibu saya sempat menolak. Namun entah kenapa para buruh bangunan tetap bersikeras bahwa tangga tersebut sebaiknya dipertahankan agar dapat mempercepat proses pengerjaan konstruksi dan alasan-alasan lainnya. Maka dari itu, ibu saya akhirnya memutuskan untuk membuat dapur kotor kecil di bagian bawah tangga tersebut. Tetapi
kisah tangga itu meninggalkan misteri di benak saya. Jika ada tangga di situ sebelumnya, sudah pasti duluan ada bangunan di sini. Apakah itu rumah? Saya tidak tahu. Kenapa para buruh tersebut bersikukuh untuk mempertahankan tangga tersebut? Apakah mereka tahu siapa yang dulu menempati tempat ini? Saya terus bertanya-tanya dalam benak saya. Apalagi suara yang saya dengar sebelumnya sungguh aneh. Sejak saat itu, saya mulai merasakan kehadiran. Bagian 2. Gangguan. Sudah beberapa hari kami tinggal di rumah ini. Sedikit demi sedikit, barang-barang sudah mulai dirapihkan. Lampu-lampu sudah dipasang. Bahkan lantai 2 sudah bisa ditempati karena plafonnya sudah dipasang. Selama itu pula saya terus penasaran dengan suara yang pernah saya dengar dari arah dapur kotor. Malam itu saya melihat ada burung gagak. Iya, burung gagak sedang bertengger di halaman belakang rumah kami. Sangat klasik bukan? Iya, tapi inilah yang benar-benar terjadi. Burung itu tidak mau diusir. Bahkan ayah saya sampai melempar majalah agar burung itu mau pergi. Karena ayah saya merasa sangat terusik dengan keberadaan burung itu. Saat itu kami memaklumi kehadiran burung tersebut karena dulunya kawasan ini merupakan hutan dan rawa-rawa. Malam harinya, masih di hari yang sama, setelah menyelesaikan makan malam, saya menemui ibu saya untuk mengambil perlengkapan alat baca tulisnya yang terletak di kamar atas. Sedangkan ayah saya pergi keluar untuk membeli rokok bersama abang saya. Saat kami menaiki tangga, tiba-tiba saja lampu seisi rumah padam. Pada saat itu masih ada masalah pada kelistrikan rumah, sehingga saklar listrik utama sering mati. Kami pun kembali untuk mengambil senter dan melanjutkan perjalanan ke atas. Jujur, saat itu saya merinding hebat. Saat kami membuka pintu kamar, saya mendengar dengan sangat jelas ada suara langkah kaki cepat yang menghampiri kami. Ya, suaranya berasal dari belakang kami, bukan dari kamar tersebut. Saat itu saya yakin ibu saya juga mendengar, dan saya bisa melihat raut ketakutan pada wajahnya. Saat itu ibu saya mencoba tenang agar saya tidak panik. Setelah mengambil barang-barang dengan tergesa-gesa, masih dalam suasana gelap karena mati lampu, kami keluar kamar dan ibu saya mencoba menutup pintu. Dan saya saat itu langsung mengarahkan senter ke arah ibu saya, dan saya bingung kenapa ibu saya terdiam dalam posisi sedang menutup pintu. Namun pintu belum tertutup. Saya merasa ketakutan yang luar biasa karena belum pernah saya lihat ekspresi takut seperti itu pada wajahnya. Saya melihat seakan-akan dia sedang berusaha menutup pintu, namun pintu itu tidak terdorong ke dalam, seakan-akan ada yang menahan pintu tersebut. Kemudian ibu saya mengatakan, saya masih ingat dengan sangat jelas. Sudahlah, sekarang izinkan kami untuk menempati rumah kami. Maaf kalau kami mengganggu, tapi ini rumah kami sekarang. Dan kemudian barulah pintu itu bisa tertutup dengan lancar. Saat itu ibu saya menghela napas sangat dalam dan kembali mengajak saya turun untuk kembali menyalakan saklar di listrik depan. Saat-saat kami menunggu kepulangan ayah dan abang, suasana begitu aneh. Ibu saya hanya diam, bahkan alat baca dan tulis yang diambilnya tidak digunakan sama sekali. Kami hanya terduduk diam. Begitu ayah pulang, saya langsung menceritakan apa yang terjadi. Ayah saya sempat berpikir ada orang lain yang menyelinap di rumah kami. Namun, setelah semuanya dicek, semua pintu benar-benar terkunci. Dan benar-benar tidak ada celah untuk orang masuk ke dalam rumah. Namun ayah saya tetap saja berusaha tenang dan menenangkan saya. Karena jujur, pada saat itu saya sangat takut. Kemudian hari demi hari kami jalani tinggal di rumah tersebut yang akhirnya selesai dibangun 1 bulan berikutnya dengan beberapa gangguan seperti suara langkah kaki, suara burung gagak,
Tidak ada penampakan aneh dalam bentuk apapun, tapi ada suatu benda aneh yang selalu mendapatkan perhatian dari saya. Benda ini... Oke, sampai di sini dulu cerita di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita ini, boleh di like, komen, dan share, supaya makin banyak yang tahu cerita ini. Oke, akhir kata gue Fedro Ardiansyah pamit undur diri, and thanks for watching.